Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama baca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian. Kejadian 6 ayat 9. Riwayat Nuh judulnya ya. Inilah ayat 9, Kejadian 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. God bless you. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, 3 anak laki-laki ya, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah pada waktu itu dan penuh dengan kekerasan pada zamannya Nuh ya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar setelah Tuhan meniliknya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu kalau Tuhan marah ya, hati-hati. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ini perintah ya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah, engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jelas ya? Keluarganya Nuh semuanya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi di sini suruh bawa berpasangan. Kadang orang berpasangan dengan pasangan yang lain. Pasangan istri orang, pasangan suami orang. Zaman sekarang itu udah nggak tahu lagi kebenarannya di mana. Main asal aja. Untung Tuhan belum, Tuhan itu sungguh baik ya. Ayat 22, Kejadian 6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu selalu tepat, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan dengan tepat. Jangan melenceng, jangan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Perhatikan firman Allah. Sekarang pasal 7 ayat 1. Air bah judulnya ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hati-hati. Tuhan menilik kehidupan kita. Tuhan itu Allah yang benar.
Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Ini semua ada artinya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tanpa bersungut-sungut, Nuh melakukannya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Bukan jantan dan jantan, betina dan betina. Tidak ada itu ya. Firman Allah jelas. Sepasang. Dari awal penciptaan manusia, sepasang. Jangan melenceng, jangan salah kaprah, oke? Ayat 10 pasal 7. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air, samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbuka untuk air bah, bukan terbuka berkat. Kadang pendeta-pendeta sekarang, buka tingkap-tingkap langit, ada berkat. Memang benar Tuhan memberkati, tapi perhatikan hidupmu. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia, menantu ikut ya, ke dalam bahtera itu. Jadi kalau orang tua benar, anak menantu juga benar ya, ikut. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Bahtera ini gambar gereja juga ya. Sepasang, bukan sesama jenis. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina, diulang lagi. Jantan dan betina, bukan pejantan dan pejantan, betina dan betina. Dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ingat, Tuhan yang suruh buka bahtera itu, Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Oke? Tidak ada satu orang bisa buka. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Karena bumi penuh air. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Bayangin, gunung aja ditutupin air. Gak bisa dibayangin loh. Kalau Tuhan murka, hati-hati. Umat Tuhan hati-hati. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Bayangin gunung Himalaya aja ketutup. Gunung yang paling tinggi ya gunung apa ya? Sampai 5
belas hasta di atasnya. Berarti di atas gunung itu masih ada air lagi, tinggi sekali ya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Diulang lagi ini. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Enggak ada yang tersisa. Burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi. Serta semua manusia mati. Mati loh, enggak yang hidup. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 tahun lamanya. 150 hari lamanya. Jadi yang selamat hanya Nuh dan keluarga. Mereka yang berpasang-pasangan, ya. Yang selamat yang berpasang-pasangan. Jantan dan betina. Yang selamat, tidak ada yang jantan dan jantan, betina dan betina, ya. Oke. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari. Berapa itu? I think 3 bulan kali ya. Pasal 8, judulnya air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi kalau banjir seizin Tuhan. Ya. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Jadi banjir dan lain-lain itu seizin Tuhan. Hati-hati. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. I think 3 bulan ya. Ya, 3 kali. Oh no, 5 bulan I guess. Ya, 5 bulan. Dalam bulan, jadi 5 bulan ya air itu ada di atas bumi. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kita tahu pegunungan Ararat itu ada di tempat menantu ke sana di atasnya. Di daerahnya Rusia sana di Armenia. Gunung Ararat ada di situ. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Look at it, lama loh air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung baru mulai kelihatan. Sesudah lewat 40 hari di bulan yang ke-10 I guess, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak, kita tahu burung gagak itu warna hitam. Dan burung itu terbang pulang pergi ke sana kemari. Burung gagak itu kita tahu kalau dia bunyi a, nggak pernah bilang b. Selalu dia bilang a. Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Burung itu pergi balik karena dilepas seekor. I think dia pikir ada istrinya di bahtera itu, dia balik lagi. Burung itu pergi untuk patroli. Dilepas untuk patroli dan dia kembali lagi. Kemudian dilepas setelah itu kemudian ayat 8 lah, pasal 7 ayat 8. Pasal 8 ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati
untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ini gambaran Roh Kudus juga ya, merpati putih. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. 7 hari, 7 angka sempurna, termasuk angka sempurna. Setelah ia bersama-sama dengan merpati tadi, ini angka penyembahan juga sih ya, menyembah seminggu, ia lepaskan lagi merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ia membawa sehelai daun zaitun segar. Semua ini ada artinya. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Next 7 hari. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya, karena ia telah penuh dengan Roh Kudus. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lama loh baru kering. Beruntung sekarang kita kalau banjir, cuman beberapa hari langsung kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Sorry. Ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan-hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Penting sekali untuk membangun mezbah. Mezbah keluarga, mezbah pribadi. Di gereja juga harus ada mezbah penyembahan. Penting sekali. Setelah terlewat dari masalah besar ini, Nuh berada di tempat yang baru. Ia mendirikan mezbah. Sekali lagi, ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya baca lagi dari ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini penting ayat 20 nih ya. Pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram.
Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Korban bakaran. Ketika, ini ayat 21 ya, penting sekali nih, poinnya aku di sini nih. Ayat 21 pasal 8. Karena ini aku ingin berbicara masalah ini nih. Ayat 20 dan 21. Kenapa? Dengar firman-Nya ya, berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tuhan sendiri berbicara untuk dirinya sendiri. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sih. Dia menyesal. Betapa baiknya Tuhan itu. Setelah ia menghukum manusia, ia menyesal. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Saya heran ajaran agama yang lain membunuh orang lain. Tuhan sendiri membunuh manusia, dia menyesal. Ajaran yang lain membunuh orang lain, tidak punya kasih. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Ingat, Tuhan mengajarkan kasih. 3 tingkap. 3 tingkap di surga ya. Pertama adalah iman, harap, kasih. Paling tinggi itu kasih. Kita beriman, kita berharap, iman adalah dasar. Kita beriman, kita berharap, dan kasih yang paling tinggi. Itu susah untuk dicapai oleh manusia. Kenapa? Karena kalau manusia udah benci manusia yang lain, tidak ada kasih. Tidak punya kasih. Kalau engkau memiliki kasih, kau tidak akan membenci orang lain. Kasih bisa mengalahkan segala-galanya. Kasih itu luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Ia datang ke bumi karena ia mengasihi manusia. Aku baca lagi ayat 20, pasal 8 ayat 20. Mataku jadi buram. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda akan tahu ini benar-benar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini aku baca dari atas deh, pasal 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama. Aku baca lagi ya, pasal 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, menantu ya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh ini baik sekali ya. Dia hidup dan bergaul dengan Allah. Bagaimana Anda bisa hidup dan bergaul dengan Allah? Tidak pernah baca Alkitab, omong kosong, dan mengaku penuh dengan Roh Kudus. No. Jangan mengelabui Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Semua yang Tuhan, Anda boleh memberikan korban, tapi Tuhan selalu melihat hati. Ya, Tuhan tahu persis. Jangan manipulate Tuhan, jangan memanipulasi Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, ayat 20. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika, ayat 21 nih, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, gak ada embel apa-apa di dalam hati. Just do it honestly. Honestly itu jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini Tuhan ngomong pada hatinya sendiri. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Jatuh hati Tuhan sama kita gara-gara persembahannya Nuh yang harum.
Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu di gereja, menyanyi atau berfirman, yang jujur aja, itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apa adanya. Enggak ada kemunafikan, enggak ada embel-embel yang lain. Tuhan selalu melihat hati kejujuran Anda dan datang padanya. Apa adanya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dia tidak akan menghukum lagi bumi ini dengan air bah. Kita mengerti itu ya, kita tahu itu. Ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, ini firman Allah berkata, dia tidak akan hukum lagi manusia dengan air bah. Oke, sampai di sini saya baca firman Allah itu. Saya mau lanjutkan sedikit lagi. Pasal 9, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Tuhan buat perjanjian dengan Nuh. Setelah dia mengatakan dalam hatinya, dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menghukum kita lagi, manusia dengan air bah. Tapi kita harus hati-hati ya, karena Tuhan udah cukup baik dengan kita. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Di tanganmu ada kuasa. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Semua ya. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Maksudnya jangan makan barang mentah. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Jadi, ini ayat 6 pasal 9. Siapa yang menumpahkan darah? Ini. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kalau kita udah di dalam Tuhan benar-benar, kita tidak akan berbuat dosa. Kita akan geli berbuat dosa. Karena sifat kita itu udah gak di situ. Apalagi ada orang-orang sekarang, ada orang Kristen ya, bisa jalan dengan suami orang. Itu tidak benar. Itu tidak baik. Tidak benar. Apalagi kalau penilik gereja atau pimpinan gereja, itu contoh yang tidak baik dan Tuhan tidak berkenan. Mustahil dia bisa berfirman dan dia bisa menyembah Tuhan, mustahil. Ya, mustahil. Karena lu udah cacat. Tuh, kita ini gambarnya Tuhan ya. Jadi berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan, bukan memberitakan cerita-cerita kosong yang lain. Ayat 8 pasal 9, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Tuhan mengikat janji dengan kita.
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. 2 kali lagi dia ngomong tadi udah. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tuhan sudah berjanji. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian itu. Kita perhatikan di ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Selamanya dia berjanji, dia gak akan dusta. Tuhan itu, benar-benar. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi pelangi itu, Tuhan mengatakan itu busurku itu pelangi ya. Itu tandanya perjanjian Tuhan dengan kita. Jadi kalau Anda masih melihat pelangi, Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia berjanji, Ia penuh kasih. Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasih. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan sudah berjanji antara kita dan Dia. Begitu besar kasihnya lewat tanda pelangi. Makanya ada lagu Pelangi Kasih. Itu kasihnya Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan kasih Tuhan kepada kita. Jadi itu hari ini cukup sekian firman yang saya mau bagikan. Semoga bermanfaat buat yang menonton dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.